Polisi menyenter lorong gelap dan menemukan sebuah pintu kecil yang terkunci dari luar. Ketika pintu itu dibuka, dunia berubah. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Ali Amran Junior di channel kecintaan kesayangan dan yang kita banggakan, yaitu channel Ali Amran Junior Channel. Apa kabar kalian hari ini guys? Semoga semuanya baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Bagi yang tidak baik dan tidak sehat, semoga setelah mendengarkan cerita saya sehat kembali. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, hari ini kita akan membahas suatu bahasan yang lagi booming di Amerika tentang penyekapan 16 orang anak yang disembunyikan di sebuah rumah semacam neraka di Ohio, Amerika Serikat. Untuk tidak memperpanjang mukadimah guys, marilah kita langsung masuk ke pembahasan kita. 16 anak yang disembunyikan neraka di Ohio. Pada 30 Juni 2026, polisi Hamden, Ohio datang ke rumah keluarga Siders bukan untuk menyelamatkan anak-anak. Mereka hanya ingin memeriksa laporan insiden exposure dari Gary Siders Jr. Namun begitu pintu dibuka, bau busuk langsung menyerap. Kotoran manusia, sampah, udara pengap yang membuat polisi mundur sejenak. Saat mereka masuk lebih dalam, rumah itu tampak seperti tidak layak dihuni oleh manusia biasa. Lantai penuh sampah, dinding hitam, tidak ada ventilasi, tidak ada tanda kehidupan normal sebagai manusia normal. Polisi menyenter lorong gelap dan menemukan sebuah pintu kecil yang terkunci dari luar. Ketika pintu itu dibuka, dunia berubah. Di ruangan berukuran 12 kali 12 kaki, polisi menemukan 16 orang anak usia 18 bulan hingga 18 tahun. Mereka tampak seperti anak liar atau feral. Ketika Sheriff Ryan Chain, beberapa tidak bisa berbicara. Anak 18 tahun tidak bisa menulis namanya sendiri. Ada yang ketakutan melihat cahaya. Ada yang tidak pernah keluar ruangan selama bertahun-tahun. 2 anak harus diterbangkan ke trauma center karena kondisi mereka kritis. Semua anak tampak malnutrisi, kotor, dan tidak pernah mendapatkan perawatan medis. Dan polisi sangat terdiam, membisu. Tidak ada yang siap untuk pemandangan tersebut guys. Begitu menyedihkan ya guys. Jaksa menggambarkan rumah itu sebagai third world. Sheriff Chain berkata, sebagian besar ternak kami hidup dalam kondisi yang lebih baik daripada anak-anak ini. Begitu menyedihkan, begitu miris guys. Tidak ada toilet yang berfungsi, tidak ada dapur yang layak untuk manusia, tidak ada tempat tidur sama sekali. Anak-anak tidur di lantai yang penuh sampah dan begitu kotor. Tidak ada catatan sekolah bagi seluruh anak yang disekap 16 orang anak ini. Tidak ada catatan medis tentang 16 orang anak ini. Dan tidak ada bukti bahwa mereka pernah keluar rumah sekalipun. Rumah itu bukan tempat tinggal, tapi melainkan seperti penjara kecil. Sangat miris dalam keadaan itu guys. 16 orang guys. Anak dari umur 18 bulan sampai umur 18 tahun. Dan berjumlah 16 orang disekap dalam satu rumah ini oleh satu keluarga guys. Dia ada 4 orang tersangkanya guys. Jadi guys, ketika polisi datang untuk penangkapan ini, ada 4 tersangka di rumah itu yang ditangkap guys. Dan mereka itu satu keluarga besar. Bapak, anak, dan bapak, ibu, dan anak guys. Yang pertama, Gary Siders Jr. Senior, umurnya 73 tahun. Dan yang kedua, Christina Siders, 67 tahun. Dan yang berikutnya, Gary Siders II,
atau Gary Siders Jr. umur 36 tahun. Dan yang berikutnya lagi Elizabeth Siders umur 33 tahun. Mereka 4 orang ini, bapak, ibu dan anak-anak ini itulah tersangkanya guys. Dan mereka berpindah-pindah county. County itu semacam kota kecil gitu guys, kota madya begitu kalau kita di Indonesia. Sejak 2008 menghindari catatan pemerintah, sekolah, dan layanan sosial. Tidak pernah mendaftarkan anak ke sekolah, tidak pernah membawa anak ke dokter, tidak pernah berinteraksi dengan tetangga. Mereka hidup seperti komunitas tertutup dan anak-anak menjadi korban isolasi ekstrim. Begitu bajigurnya sifat mereka, semacam antara psikopat atau apa begitulah guys, gila sekali guys. Cerita lengkapnya, investigasi mengungkap bahwa anak-anak ini kemungkinan dikurung selama 4 tahun atau lebih. Beberapa anak hanya mengenal satu ruangan seumur hidupnya. Tidak tahu apa itu sekolah, tidak tahu apa itu dokter, tidak tahu apa itu teman, tidak tahu dunia luar. Kondisi psikologis mereka sangat parah. Ada yang tidak bisa bicara, ada yang tidak bisa berjalan stabil, ada yang takut cahaya matahari, ada yang memiliki kemampuan kognitif jauh di bawah usia mereka. Sepertinya mereka disekap bertahun-tahun tanpa seperti kehidupan manusia normal, seperti kayak dibikin seperti kehidupan binatang, hanya dimasukkan ke dalam kerangkeng atau kandang gitu. Miris. 7 anak langsung dibawa ke rumah sakit, 1 dalam kondisi kritis. Perawatan mereka akan berlangsung bertahun-tahun, termasuk terapi berbicara, terapi fisik, dan rehabilitasi psikologis. Keempat tersangka menghadapi 16 dakwaan, felony child endangerment. Bond ditetapkan $300.000 masing-masing. Mereka mengajukan plead not guilty. Kasus ini langsung menuju grand jury dengan jaksa khusus Ohio Attorney General, yaitu Andy Wilson, menyebut kasus ini sebagai pure evil guys, setan guys, kejahatan paling gelap yang pernah ia lihat. Hamden adalah desa kecil. Rumah Siders berada di jalanan yang sering dilewati warga. Namun tidak ada satupun laporan tentang anak-anak. Tetangga jarang melihat keluarga itu keluar rumah. Tidak ada suara yang bermain, tidak ada aktivitas mencurigakan dari rumah itu. Hanya rumah tua yang tampak sepi begitu aja. Jadi orang nggak tahu apa yang ada aktivitas di dalam, apakah ada di dalam, apakah ada orang di dalam. Ya orang tahunya keluarga Siders tinggal di sana. Yang 4 orang ini, si bapak, ibu, dan anak-anaknya ini. Tapi orang nggak tahu ada kegiatan lain di dalam seperti ada penyekapan atau apa. Karena nggak ada ribut-ributnya guys. Diam begitu aja. Padahal guys, orang Amerika itu paling suka melapor ke polisi kalau ada hal yang kelihatan. Ini nggak ada sama sekali. Makanya ini seperti penangkapan yang nggak sengaja, ada kasus kecil datang ke rumah mereka, rupanya ada kasus yang lebih besar yang disimpan, guys. Dan ya, pertanyaan terbesar itu adalah bagaimana 16 anak ini bisa disembunyikan selama bertahun-tahun, guys, dan tanpa seorang pun yang menyadari. Tak ada satupun yang menyadari, guys. Para ahli mengatakan pemulihan mereka akan sangat panjang, memakan waktu panjang. Trauma isolasi ekstrim membutuhkan perawatan khusus. Beberapa mungkin harus ditempatkan di pusat perawatan jangka panjang. Namun untuk pertama kalinya dalam hidup mereka melihat dunia luar, guys, setelah penangkapan ini. Mereka melihat cahaya matahari. Mereka bertemu orang yang peduli. Mereka mulai belajar berbicara, berjalan, membaca, dan mengenal dunia yang selama ini tidak pernah mereka ketahui. Begitu miris, guys. Kita manusia ini diciptakan ada akal dan pikiran. Tapi terkadang manusia itu hidup melebihi
jeleknya binatang, guys. Tidak ada perasaan, tidak ada otak, perasaan atau apalah istilahnya, guys. Nah, itulah yang bahayanya di Amerika. Karena di Amerika, guys, orang sudah banyak yang pertama nggak percaya Tuhan. Toh kalau percaya Tuhan pun nggak percaya agama. Makanya sejelek apapun hidup kita, seburuk apapun hidup kita, setidaknya kita percaya Tuhan. Setidaknya kita mengerti yang namanya agama itu apa. Supaya hati kita itu tidak terlalu rusak. Seperti kasus ini, guys. Dan ending dari kasus ini, guys, rumah itu kini sekarang kosong. Namun kisahnya menjadi pengingat bahwa kejahatan paling gelap bisa terjadi di tempat paling tak terduga. 16 anak telah diselamatkan, tapi perjalanan mereka baru dimulai, guys. Ya iyalah, perjalanan baru dimulai. Belajar berbicara, belajar menulis, belajar mengenal kehidupan, bersosialisasi. Yang paling gilanya yang umur belasan tahun ini, guys. Kasihan mereka. Seperti yang umur 18 tahun ini. 18 tahun tidak pernah berbicara, tidak pernah ada komunikasi, sosialisasi sama orang lain, guys. Ya, kalau yang bayi tadi 18 bulan masih bisa, guys, diselamatkan. Maksudnya belum bisa berbicara, belum bisa apa-apa, masih bisa diselamatkan lah. Gampang daripada yang udah umur belasan ini. Segila itu, guys. Dan ya, guys, itulah akhir dari cerita kita hari ini tentang keluarga Saiders yang entah psikopat, entah gila, entah apa ya, guys ya. Bajigur lah menurut saya, guys. Ini bahaya sekali, guys. Dan ya, guys, komen di bawah, guys, kalau ada tambahan dari berita-berita yang belum saya sebutkan tentang keluarga Saiders ini, guys. Dan semoga kalian menikmati dan senang dengan pembawaan dan cerita yang kami ceritakan hari ini. Dan komen juga kalian mau bahasan apa lagi itu ke depannya, guys, tentang kriminal, tentang sejarah, tentang mistis, segala macam yang kalian sukai. Biar kami carikan untuk Anda dan kami bacakan untuk Anda, guys. Dan ya, guys, jangan lupa subscribe, like, share, dan hidupin lonceng kuningnya, guys, selalu bersama kami. Dan terima kasih banyak, guys, telah menonton dan mendukung channel kami ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.